Baik, selamat pagi menjelang siang buat anak-anak pada hari ini. Salam sejahtera buat kalian semua. Dan saya berharap dan berdoa supaya anak-anakku semua pada hari ini dalam keadaan fit, sehat, dan tetap antusias di dalam mengikuti setiap pembelajaran daring yang hari ini kita lakukan. Nah, hari ini kita lanjutkan dalam materi PKN kita dengan topik kita pada hari ini adalah ancaman di bidang ekonomi. Kita tahu sirkulasi ekonomi kita di negeri ini tidak begitu aman, tetapi tetap ada ancaman-ancaman yang siap untuk bisa menghancurkan sistem ekonomi yang sudah dibangun negara. Ada banyak pelaku-pelaku ekonomi yang akhirnya gulung tikar karena diterpa badai situasi atau masalah dari luar yang datang menghantam pelaku ekonomi ataupun sistem ekonomi yang sudah dibangun. Ancaman di bidang ekonomi, karena satu hal perlu kita ketahui anakku, bahwa kita negeri Indonesia tidak bisa membangun suatu ekonomi negara tanpa intervensi bangsa lain. Artinya kalau kita hanya lokal dan tidak melibatkan orang lain dalam pelaku niaga untuk meningkatkan frekuensi ekonomi ataupun perilaku ekonomi di negeri kita, maka dipastikan ekonomi kita akan lesu dan lemah. Karena tidak ada stimulasi penyuntik ataupun gerakan-gerakan yang bisa menemukan kreatif dan ide baru untuk mengembangkan sistem ekonomi ke arah yang lebih baik. Nah, ekonomi suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh era globalisasi. Saya mau tanya, apa itu era globalisasi? Sistem perubahan yang mendunia yang tidak dibatasi oleh sekat batas, sehingga dunia itu secara global menyeluruh bisa dilanda sebuah perubahan. Dan perubahan yang ditunjukkan oleh era globalisasi adalah sistem modernisasi atau perilaku hidup gaya masa kini. Jadi modernisasi itu adalah perubahan hidup yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kita tidak bisa menghempang dan menolak apa yang disebut dengan era globalisasi. Karena era globalisasi itu adalah gerakan mendunia, perubahan yang ditunjukkan atau dinyatakan oleh negara-negara di dunia. Selanjutnya, ekonomi globalisasi maksudnya semua negara saling berkaitan dan menjadi satu kekuatan, satu kesatuan pasar yang besar di dunia. Artinya, negara tanpa sekat, tanpa batas-batas, tanpa prosedural yang rumit, ya, sehingga pelaku-pelaku ekonomi dari berbagai negara bebas untuk melakukan niaga di negara-negara manapun. Sehingga sisi positif kemajuan negara, suatu negara itu akan bisa dialami ketika negara-negara besar, negara-negara maju yang berinvestasi atau menanamkan modal, membuka usaha di negara-negara yang sedang berkembang. Tetapi sisi negatifnya adalah bahwa ketika di negara kita dibanjiri dengan investasi negara-negara luar, maka sistem ekonomi kita suatu saat akan dikendalikan oleh orang-orang luar karena kita tidak bisa berkompetisi dan kita pelaku ekonomi yang lemah dan barang-barang dari luar membanjiri Indonesia dengan harga yang relatif murah dan mutu yang tinggi. Sehingga pelaku ekonomi ataupun usaha-usahawan yang kecil menengah itu akan gulung tikar dan bangkrut karena tidak sanggup berkompetisi, tidak sanggup bersaing dengan produk-produk luar. Dampak negatif globalisasi ekonomi menjadi ancaman bagi negara kita. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dan produk-produk luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas era globalisasi yang tidak mengenal batas-batas negara. Barang-barang yang dari luar yang tentu dengan harga yang relatif murah dan mutu yang tinggi akan bebas beredar
Sehingga barang yang sama produk lokal yang harga jual jauh lebih tinggi tidak diminati dan tidak laku, sehingga para pengusaha dan pelaku ekonomi akan mengalami kebangkrutan karena masyarakat tidak melirik dan tidak mempergunakan barang lokal. Semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, ya kita tahu ya, produk tradisional akan tergilas oleh produk modern yang bermunculan di pasar. Dan tentu produk tradisional tidak mampu bersaing dalam negeri dengan produk-produk yang datang dari luar. Dampak negatif globalisasi ekonomi menjadi ancaman bagi negara kita. Cepat atau lambat, perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing investasi menanamkan modal di Indonesia, sehingga mereka dapat mendikte dan menekan pemerintah kita karena mereka memiliki saham terbesar di dalam investasi tersebut. Mereka banyak mempekerjakan orang-orang lokal. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam antara si kaya dan si miskin sebagai konsekuensi akibat adanya persaingan bebas, ya. Lalu subsidi semakin berkurang kepada rakyat susah, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi pemerintah dengan program-programnya terimbas oleh sistem ekonomi yang dibangun oleh asing yang ada di negeri kita. Ekonomi kerakyatan menghindari hal berikut. Yang pertama, sistem private liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. Nah, ini yang kita antisipasi. Investor, para investasi yang dari luar akan menguasai ya sistem ekonomi di negeri kita, dan dia berlaku pelaku ekonomi liberal. Lalu sistem etatisme, negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pihak swasta tradisional akan tergilas oleh sistem etatisme. Lalu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli. Monopoli itu artinya menguasai sendiri, ya. Dia dominan dan menguasai niaga dalam produk tertentu, sehingga dia bebas menentukan harga karena tidak ada saingan dan kompetitor yang menjual barang yang sama. Dan ini sangat merugikan masyarakat, ya. Misalnya sekarang kasus di negeri kita adalah kelangkaan minyak makan, didapati ada yang menimbun dengan tetap mempertahankan harga lama, sedangkan pemerintah memberikan aturan harga minyak eceran tertinggi itu sudah ditentukan negara. Tentu ini menjadi persoalan, karena pengusaha dan perusahaan tidak mau rugi. Mereka sudah menstoking barang jauh sebelum peraturan itu ada, dan harga beli mereka tentu tinggi. Dan ketika barang mereka yang sudah stok dipaksa untuk harga yang sekarang, maka pengusaha dan perusahaan debitur akan mengalami kerugian jelas karena harga beli mereka sebelum aturan diberlakukan, ya. Apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Yang pertama, negara tidak diperbolehkan berbisnis dengan rakyatnya. Jadi negara itu pure untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat supaya rakyat adil dan makmur. Negara memberikan pengawasan, ya, memberikan suntikan dan stimulasi supaya pelaku ekonomi di negeri ini bergeliat maju kembali, mengembangkan sayap usahanya. Bahkan bila perlu memberikan suntikan dana, memberikan penyuluhan, memberikan solusi untuk menampung barang-barang mereka. Distribusinya diawasi negara supaya tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam kesempitan, ya. Unit-unit ekonomi kerakyatan mesti dirangsang pertumbuhannya di desa-desa, di kota, UKM, usaha kecil menengah, itu harus digenjot supaya memunculkan usaha-usaha baru dan tentu bisa mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di negeri kita, ya. Generasi muda agar memacu diri membuka usaha dan goalnya menjadi pengusaha. Jadi anak-anakku yang sekarang sekolah,
Kalau kamu punya jiwa insting bisnis, bangunlah dari sekarang. Jangan fokus menjadi ASN atau karyawan, tapi coba berpikir bagaimana membuka usaha, bisa mempekerjakan orang. Geluti dengan baik supaya kau bisa menjadi salah satu pengusaha di negeri ini. Negara hadir memberikan sistem dan payung hukum untuk semua unit usaha yang pro dengan rakyat. Jadi negara tidak lepas tangan, tetapi negara memberikan dukungan, bahkan moral dan material kepada para usaha-usaha menengah dan kecil, supaya mereka bergeliat kembali semangat untuk melakukan usahanya. Nah, itulah materi kita pada hari ini untuk anak-anakku. Selamat belajar, nanti kerjakan latihan soal di bawah ini dan buat di dalam buku tugas. Selamat belajar, salam sehat, tetap semangat, dan selamat pagi menjelang siang.